Majelis Jemaat GPIB Tugu mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada saudara sekalian di minggu keempat sesudah Epifani. Kiranya ibadah ini membawa berkat dan menumbuhkan iman kita kepada Tuhan. Ibadah pada saat ini akan dipimpin oleh Pendeta Ibu Stella Mandagi Rompis STH. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menghadap Allah. Sama Tuhan kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita akan baca dalam Mazmur 2 ayat 11 sampai 12. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepadamu, ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Amin.
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah seperti tertulis dalam Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14. Yang demikian bunyinya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kuasa darah Yesus menyucikanmu hingga kau jadi putih bersih. Yakinkah engkau pada anugerahnya? Sudahkah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah dan domba yang kudus? Sudahkah kau dibasuh bersih? Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17 yang menyatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur pada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk pada pemberitaan firman Allah, kita berdoa untuk minta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah namamu Yesus kekal selama-lamanya, karena kasih setiamu senantiasa jadi bagian kami. Engkau telah menyertai, memimpin, menopang kami dalam hari-hari kehidupan kami sampai pada hari ini. Dan saat ini kami telah siap untuk mendengarkan tuntunan firman-Mu. Karena itu penuhi kami dan kuasa Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, supaya kami mampu untuk membaca dan mengerti akan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini akan kami jadikan pedoman dalam perjalanan hidup kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Kristus
yang adalah firman yang telah jadi daging, kami bawa doa ini. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab terambil dari Markus 10 ayat 17 sampai 22 yang menyatakan, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur pada Allah. Bersilakan duduk. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Teruna yang Menjadi Berkat. Saudaraku, kalau kita lihat bahwa firman Tuhan yang kita baca tadi berasal dari kitab Markus. Kitab Markus merupakan Injil tertua daripada Matius dan Lukas. Walaupun itu kitab kedua dalam susunan Alkitab Perjanjian Baru, tapi Injil yang tertua menurut para ahli adalah kitab Markus. Jadi banyak dari Injil Markus yang diambil oleh Matius, bahkan pun oleh Lukas. Saudaraku yang seiman dan diberkati Tuhan, dalam bacaan kita tadi kita mendengarkan tentang salah satu tindakan yang sekaligus pengajaran Yesus secara langsung yang berkaitan dengan hal mengikuti Yesus dan untuk memperoleh hidup yang kekal. Secara jelas kita lihat dalam ayat 17 tadi, bagaimana pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datang seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik?
Tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Ya tentu mungkin pemuda yang kaya itu atau orang yang kaya itu melihat segala perbuatan Yesus. Karena Yesus adalah Allah, bagaimana ia sudah mengusir setan, bagaimana ia telah memberkati anak-anak dan segala perbuatannya yang sungguh-sungguh merupakan perbuatan baik. Dan tentu dalam hidupnya, karena ia adalah Allah, Yesus adalah juga Allah, maka ia dikatakan oleh orang kaya itu guru yang baik. Tapi Yesus mengatakan tak seorang pun baik kecuali Allah. Dan kita lihat bagaimana ia mempertanyakan apa yang kau ketahui tentang perintah Allah. Karena dia bertanya tentang apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup kekal, Yesus langsung menyatakan apa yang kau tahu tentang perintah Allah. Karena Yesus tahu latar belakang orang Yahudi. Orang Yahudi ini adalah keturunan Abraham dan mereka sungguh-sungguh bukan hanya sekedar berupaya tahu tentang firman Allah atau hukum Taurat, tapi bagaimana mereka berupaya melakukan hukum Taurat itu dalam kehidupan sehari-hari sejak dini atau sejak masih kecil. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormati ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Karena memang telah dia melakukan perintah Allah. Tapi untuk menjadi pengikut Yesus bukan hanya sekedar sanggup melakukan perintah Allah. Karena itu Yesus mengatakan kepadanya, hanya satu yang kurang daripadamu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikan itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudaraku yang seiman dan diberkati oleh Tuhan, dia pergi dengan sedih karena banyak hartanya. Karena dalam menjalani hidupnya dia sungguh tahu bahwa yang penting udah lakukan perintah Allah, cukup. Tapi pada saat dia mendengarkan lagi komentar Tuhan Yesus, masih ada yang kurang. Pergi jualah semua milikmu dan berikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Apa yang dikatakan Yesus itu benar-benar menyedihkan hatinya, karena dia mempunyai banyak harta dalam hidupnya. Saudaraku yang seiman dan diberkati oleh Tuhan, pikiran dari orang kaya itu yang senantiasa masih memprioritaskan harta, saat mendengarkan perintah Yesus, pergi jual hartamu dan bagi ke orang miskin, membuat dia sangat sedih. Karena yang dia prioritaskan dalam hidup bukan Tuhan dan kehendaknya, tapi hartanya. Saudaraku yang seiman dan diberkati oleh Tuhan, mengikut Allah artinya kita harus siap jadikan Allah itu yang utama dalam hidup kita. Jadi Tuhan Yesus tidak menyalahkan orang kaya karena dia kaya. Bukan kekayaan itu yang disalahkan oleh Tuhan Yesus. Karena kekayaan itu adalah berkat Tuhan untuk umatnya. Tapi yang salah bagi orang kaya tadi karena dia lebih mengutamakan hartanya atau kekayaannya daripada mengutamakan Yesus. Hal ini terlihat dari hidupnya yang sungguh menjadi kecewa saat mendengarkan perintah Yesus ini untuk mengorbankan harta kekayaan, kemudian pergi mengikut Yesus. Saudaraku yang seiman dan diberkati Tuhan, secara tidak langsung Yesus mengatakan untuk selamatkan orang tersebut, maka hati orang kaya itu harus diubah. Dia yang hanya senantiasa mencintai harta duniawi,
harus dirubah supaya kehidupannya dalam menjalani hidup hari lepas hari dia harus lebih mencintai Tuhan seperti perintah Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa dan akal budimu. Itu hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi orang itu menjadi kecewa di saat dia disuruh untuk mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Karena itu dia sangat menjadi sedih. Mengapa? Karena kerajaan Allah itu tidak pernah hanya berhubungan dengan harta atau kekayaan. Kita ingat tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Kita tahu kisah itu bahwa ada orang kaya dan Lazarus yang miskin. Seorang kaya itu begitu menikmati kekayaannya dengan segala kelimpahan, dan ada orang miskin yang penuh dengan borok yang datang meminta di rumahnya. Dan satu ketika kedua-duanya meninggal. Dan dikatakan dalam Injil Lukas pasal 16 bagaimana nasib mereka. Satu kali dua-duanya meninggal, dan diceritakan dalam Injil Lukas bahwa pada saat orang miskin itu meninggal, dia langsung disambut oleh Abraham dan dia duduk di pangkuan Abraham. Sedangkan orang kaya masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Di saat dia sudah sangat kepanasan dan menderita karena api tersebut, dia mengatakan kepada Bapak Abraham, suruh Lazarus itu untuk mencolekkan tangannya di air supaya boleh mencolekkan di bibir saya karena saya sudah sangat kepanasan. Tapi apa kata Abraham? Di dunia kamu telah menikmati segala yang baik dan segala keistimewaannya, tapi engkau tidak pernah peduli terhadap orang yang miskin ini. Terus dia semakin menderita dan akhirnya dia katakan kepada Bapak Abraham, kalau begitu suruh orang ini untuk pergi ke dunia dan katakan masih ada 5 saudara saya di dunia, supaya mereka tahu bahwa dalam menjalani kehidupan mereka harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan hanya nikmati dan bersenang-senang, berfoya-foya dengan segala harta benda, tapi agar supaya mereka yang diberkati harus dia jadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Tapi apa kata Bapak Abraham? Di dunia sudah ada kitab Musa dan nabi-nabi dan rasul-rasul yang memberitakan hal itu. Jika mereka tidak mendengarkan, sekalipun ada orang mati yang bangkit, mereka tidak akan mempedulikan akan hal ini. Saudaraku yang seiman dan diberkati oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa yang diajarkan dan yang mau diutamakan oleh Yesus bukan hanya masalah harta. Kita ingat lagi tentang perkataan Tuhan Yesus bagi orang kaya yang bodoh. Pada satu kali dia sudah mengumpulkan semua hartanya, sampai dia sudah tidak tahu lagi mau taruh di mana segala harta bendanya, karena terus dia panen. Terus satu kali Tuhan katakan kepadanya, malam ini juga nyawamu akan diambil. Untuk apa semua yang kau kumpulkan kalau tubuhmu binasa? Jadi mengingatkan supaya dalam menjalani kehidupan ini orang jangan hanya mengutamakan harta kekayaan, karena tidak ada gunanya harta kekayaan itu apalagi dalam kerajaan Allah. Kita ingat tentang Sakeus. Tuhan Yesus tidak marah tentang kekayaan atau orang memiliki kekayaan. Kita ingat tentang Sakeus. Dikatakan dalam Injil Lukas 19, Sakeus ini orang kaya. Dia kepala dari pemungut cukai. Dan satu ketika dia tahu bahwa Yesus akan lewat di kotanya Yeriko, dan karena itu dia berupaya untuk mencari tahu dan melihat Yesus. Karena dia pendek, dia harus naik ke satu pohon dan dia berupaya melihat Yesus dari atas. Pada saat Yesus melihat dia, Tuhan Yesus katakan, turunlah, aku akan menumpang di rumahmu. Dia begitu senang dan dengan penuh sukacita dia menjamu Tuhan Yesus di rumahnya. Apa yang dia lakukan? Karena dia sudah menerima Yesus bukan hanya di rumahnya tapi dalam hidupnya. Pada saat orang mulai
membicarakan tentang kehidupannya. Orang mulai membicarakan bahwa Yesus masuk dan makan dengan orang berdosa. Dia mengatakan bahwa Tuhan, setengah dari kekayaanku aku akan berikan kepada orang miskin. Kemudian masih juga orang bersungut-sungut tentang dia. Dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, jika ada orang yang telah kuperas, maka aku akan mengembalikan 4 kali lipat dari apa yang kuperas kepada mereka. Jadi ia tidak terus-menerus mengupayakan kekayaan, tapi dia sedia melakukan apa yang dikehendaki Tuhan sehubungan dengan kekayaannya. Sedia membagi kepada orang miskin, sedia untuk membayar, bahkan berupaya untuk memberikan 4 kali lipat dari segala pemerasan yang telah ia lakukan. Dan itu menunjukkan bahwa dia telah bertobat. Tuhan Yesus mengatakan bahwa seisi rumah ini telah menerima keselamatan. Jadi bukan hanya sekedar Sakeus, tapi juga dengan seisi rumahnya. Di sini menunjukkan bukan harta atau orang yang mempunyai harta yang banyak yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus, yang tidak boleh mengikuti Yesus, tapi orang yang tidak mampu menggunakan harta sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi yang Tuhan kehendaki di dalam hidup sebagai orang percaya pengikut Yesus, seperti yang kita lihat dalam bacaan kita tadi, yaitu agar supaya orang mengingat tentang kekayaan. Hal utama dalam kehidupan untuk jadi pengikut Yesus, yaitu kesiapan hati untuk jadikan Allah prioritas utama dalam hidup. Jadikan Allah sebagai prioritas utama dalam hidup, artinya apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita putuskan, apapun yang kita lakukan, harus sesuai dengan apa yang dikehendaki Yesus. Jika tidak, kita harus tinggalkan. Seperti yang dilakukan oleh Sakeus tadi. Karena itu dia diizinkan oleh Tuhan untuk menerima keselamatan, bahkan memperoleh hidup kekal. Jadikan Tuhan Yesus prioritas utama di dalam hidup dan penghidupan. Jadi harus dimulai dari keberanian kita untuk menyatakan tidak kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus senantiasa mampu menyangkal diri. Menyangkal diri bukan menyangkal Tuhan, tapi menyangkal apa yang kita inginkan kalau itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kita harus mampu menyatakan tidak untuk segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi di sini kita mendengarkan bagaimana Yesus mengajarkan secara langsung kepada orang kaya tersebut, supaya fokusnya bukan pada harta dunia, tapi supaya fokus pada harta surgawi. Dia katakan, pergi jualah semua yang kau miliki dan bagikan pada orang miskin, dan kau akan mempunyai harta di surga. Jadi sini sungguh-sungguh mau memberitahu kepada kita bagaimana menjalani hidup, supaya orang senantiasa memfokuskan hidupnya pada Tuhan, bukan pada harta dunia. Saudaraku yang seiman dan diberkati oleh Tuhan, hari ini merupakan hari ulang tahun Teruna, di mana saudara dan saya sebagai orang tua kita terus diingatkan supaya bagi kita yang masih mempunyai anak-anak teruna, kiranya kita senantiasa berupaya bimbing mereka untuk sungguh-sungguh boleh menjalani kehidupan, bukan hanya berupaya untuk jalani hidup supaya bisa berhasil dan sukses dalam pendidikan dan kemudian boleh jadi kaya, tapi bagaimana agar supaya kita mempersiapkan anak-anak kita supaya semakin hari semakin berhikmat dan mampu untuk hidup takut akan Tuhan dan menomorsatukan Tuhan dalam hidup, mampu menyangkal diri, menyangkal apa yang kita mau kalau itu tidak dikehendaki Tuhan, dan mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan, supaya nama Tuhan akan dipuji dan dimuliakan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan dan senantiasa berupaya menomorsatukan Tuhan, melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita akan diberkati. Dan agar supaya anak-anak kita juga boleh menjadi berkat. Jadi supaya teruna bisa menjadi berkat, dia bukan hanya sekedar upaya belajar supaya sukses dalam studi dan boleh bekerja dengan pekerjaan yang baik, tapi bagaimana supaya dia benar-benar melakukan kehendak Tuhan, memprioritaskan Allah dalam hidupnya dan kehendaknya, supaya ia semakin diberkati oleh Tuhan dan dia jadi berkat
dimanapun Tuhan utus dia, baik di gereja, di tengah-tengah masyarakat, bahkan tengah-tengah bangsa, supaya nama Tuhan sungguh boleh dipuji dan dimuliakan. Karena itu kita dalam menjalani kehidupan, utamakan Kristus, prioritaskan Kristus supaya kita diberkati dan kita menjadi berkat. Tuhan kiranya menolong kita supaya kita senantiasa tahu apa yang dikehendaki Tuhan lewat kehidupan kita. Apa yang harus kita fokuskan dalam menjalani hidup supaya jadi pengikut Kristus yang baik. Bukan hanya sekedar hafal firman Tuhan, tahu firman Tuhan, tapi memberlakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita terus diberkati dan jadi berkat bagi orang lain. Tuhan menolong kita. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan mata terbuka, sikap sempurna kita ungkapkan pengakuan kita. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita naikkan doa syafaat pada Tuhan, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, karena firman Tuhan memperingatkan kami lagi bahwa dalam menjalani hidup dan penghidupan kami, harus kami memprioritaskan Tuhan dan kehendak-Mu, supaya kami memperoleh kehidupan kekal. Dalam menjalani kehidupan ini kami bukan hanya sekedar harus siap dibaptis, siap diteguhkan jadi anggota SIDI, atau siap menghafal semua perintah Allah. Tapi kami diharapkan untuk melakukan kehendak Tuhan, menomorsatukan Tuhan dan kehendak-Nya, memprioritaskan Tuhan dan kehendak-Nya, untuk menjadi pengikut Kristus sebagaimana yang dinyatakan, supaya kami mampu menyangkal diri, menyangkal semua yang kami inginkan, rencanakan. Kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mengatakan tidak, untuk senantiasa berupaya melakukan apa yang Tuhan kehendaki, supaya yang dikehendaki Tuhan yang boleh kita jalani dan kita boleh diberkati oleh Tuhan, supaya kita boleh jalani kehidupan dengan takut akan Tuhan, mengikuti segala ketetapan dan perintah Tuhan, rela menderita seperti yang
diteladankan oleh Yesus dan mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus bukan hanya sekedar ikut-ikutan dari belakang, tapi mengikuti teladan Yesus. Biarlah hal itu boleh kami jalani dalam kehidupan kami hari lepas hari. Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, saat Dia menjadi manusia, dalam menjalani tanggung jawabnya, Ia tetap melakukan kehendak Allah Bapa di surga. Apapun tantangan, sekalipun Dia harus menderita, tetap Dia lakukan kehendak Bapa sampai akhir hidupnya. Dia mengatakan sudah selesai, bukan berarti sudah selesai, tamatlah tugasnya, tapi sudah selesai Dia menjalankan setiap tugas yang dipercayakan Bapa kepadanya dengan setia, dengan taat sampai mati. Kiranya kami juga akan sungguh boleh jalani kehidupan dengan penuh ketaatan dan memprioritaskan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber hidup, sumber segala-galanya dalam hidup dan penghidupan kami. Karena itu biarlah di dalam menjalani hari-hari kehidupan, biarlah kami senantiasa sungguh boleh bukan hanya sekedar mengenal Kristus, percaya dan mempercayakan hidup kami dalam tangan Tuhan, dan mengikuti segala ketetapan Tuhan dalam hidup hari lepas hari, supaya nama Tuhan boleh tetap dipuji dan dimuliakan. Kami mau berdoa untuk penderitaan sesama dan penegakan keadilan, kedamaian. Biarlah Tuhan yang akan senantiasa tetap menolong, menopang kami di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, supaya kami sungguh-sungguh boleh mengupayakan penegakan keadilan, kedamaian di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Kami doakan untuk pemerintah Republik Indonesia dan pemimpin daerah, khususnya Pemkot Jakarta Utara, supaya dengan hikmat dan kuasa Tuhan mereka mampu menjalankan kepemerintahan ini dengan takut akan Tuhan dan demi untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Tuhan yang akan selalu boleh menolong, menopang kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami, teristimewa di saat kami menghadapi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan yang akan terus menolong, menopang, supaya sebagai rakyat Indonesia kami akan patuh pada peraturan pemerintah, karena pemerintah adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menyelamatkan kami rakyatnya. Pemerintah adalah wakil Tuhan untuk menuntun kami. Biarlah juga lewat pemerintah, lewat para dokter-dokter atau para medis yang dalam menjalankan akan tugasnya, kami bukan hanya sekedar berupaya dengar, tapi tahu dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, supaya kami boleh terbebas dari virus corona ini. Biarlah Engkau yang akan terus menolong kami. Ada vaksin yang sudah diupayakan yang boleh dilaksanakan. Biarlah dengan menerima vaksin, orang juga akan tetap mengikuti segala protokol kesehatan yang diberikan, supaya boleh tetap memutus rantai penyebaran COVID ini, supaya orang-orang yang sungguh Tuhan berkati dan pelihara senantiasa boleh terbebas dari COVID ini. Kau yang akan terus menolong, menopang kami yang hidup dalam menjalani tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah penyertaan Tuhan sungguh akan tetap jadi bagian kami. Kami doakan untuk gereja yang sungguh terus memberitakan akan kabar sukacita di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kabar sukacita akan dibawa sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau yang akan juga memimpin dan menyertai kesaksian persekutuan pelayanan yang boleh dinyatakan di Gereja Tugu GPIB Tugu. Kami sungguh mengucap syukur karena minggu yang lalu telah diadakan acara ibadah utus sambut, dan pada minggu ini ada serah terima untuk KMJ yang baru di Jemaat Gracia. Dan biarlah kami dalam menjalankan tugas dengan kepemimpinan dari KMJ yang baru akan selalu boleh diberkati oleh Tuhan dengan hikmat kuasa, supaya ada kerjasama antara pemimpin KMJ dengan seluruh presbiter yang ada, dengan seluruh PHM, dengan seluruh presbiter yang ada di Jemaat GPIB Tugu, supaya lewat kesaksian persekutuan pelayanan nama Tuhan akan semakin dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa untuk mereka yang berhari ulang tahun, baik ulang tahun usia ataupun pernikahan. Biarlah sukacita yang mereka alami akan mewarnai seluruh perjalanan kehidupan mereka. Berkati mereka dengan hikmat yang daripada Tuhan, supaya mereka mampu menjalankan akan hidup dan penghidupan ini senantiasa dengan hikmat Tuhan, mengisi hari-hari kehidupan
dengan hikmat-Mu, supaya tidak ada kesempatan yang disia-siakan. Kesempatan yang Tuhan berikan untuk hidup, biarlah kami pakai untuk memuliakan Tuhan, supaya kami senantiasa diberkati dan jadi berkat bagi orang lain. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang dirawat di rumah sakit ataupun dirawat di rumah mereka sendiri. Untuk saudara Osvaldus Rios, Putri Lulan, Ibu Sri Mundari Wiko. Untuk saudari Pridai Megatado, Bapak Yakobus Parera, Ibu Ning Guning, Ibu GNS Guning, Penatua Nyonya SU Subagio, Ibu Siti Maimuna Simatupang, Bapak Yusuf Ahmad, Diaken Agus Prasetyo, Bapak JNM Hatumia Mena, Bapak Efraim Latuheru, Ibu Dorince Titale, Bapak Agus Saitapi, Saudari Maria Titi Sukatijo, dan Ibu Mawe. Kau mengenal mereka satu persatu dengan segala penderitaannya. Kuatkan tubuh dan iman percaya mereka. Yakinkan mereka bahwa dalam penderitaan sakit penyakit mereka tidak akan pernah ditinggalkan, apalagi dibiarkan oleh Tuhan. Supaya mereka yakin akan hal itu dan tetap percaya kepadamu, dan boleh melihat kuasa kasih Tuhan yang boleh menjamah sakit penyakit mereka. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang akan didoakan pada minggu ini. Biarlah Engkau yang akan memberkati hidup pribadi dan rumah tangganya. Keluarga Deden Septiadi, keluarga Manuel Tambunan, keluarga Enos Oksi Pemes, keluarga Ferry Banaik, keluarga Hanse Agustan Yunus, keluarga Nyonya Nikomang Yurmantini Yunus, keluarga Nyonya Ivonita Kwiko, keluarga Christian Mane. Kau kiranya akan tetap memberkati keluarga-keluarga ini dengan segala suka duka kehidupan mereka. Biarlah mereka akan sungguh boleh melihat kuasa dan pertolongan Tuhan boleh mereka alami dalam hidup dan penghidupannya, dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Juga untuk keluarga Imam Megatado, keluarga Priscilla Saverianus Megatado, keluarga Desman Samosir, keluarga Magdalena Lewakbesi, keluarga Raffles Megatado, keluarga Julius Michals, keluarga Nyonya Elsie Michals, keluarga Barce Lewakabesi. Biarlah pertolongan Tuhan sungguh boleh jadi bagian dari keluarga-keluarga ini dalam mereka menjalani hidup dan penghidupan mereka, supaya ada sukacita tersendiri terus mereka alami dalam hidup dan penghidupannya. Biar di saat mereka menghadapi pergumulan dan tantangan, mereka yakin mereka akan mendapat jalan keluar dari Tuhan, sehingga mereka akan terus menomorsatukan Tuhan dan melakukan kehendak-Mu, supaya mereka boleh melihat jalan keluar yang terbaik dari Tuhan dan boleh menjalani kehidupan dan boleh menyelesaikan segala persoalan mereka di dalam dan sesuai dengan kehendak-Mu. Seluruh perjalanan hidup keluarga ini, bahkan setiap keluarga yang ada di Jemaat GPB Tugu, biarlah akan selalu boleh dituntun, dibimbing oleh Tuhan lewat roh dan firman Tuhan, supaya kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan, supaya kami akan terus menomorsatukan, memprioritaskan Tuhan dan kehendak-Mu, supaya nama Tuhan akan terus dipuji dan dimuliakan, dan kami semakin diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Ampun segala salah dosa kami, seluruh perjalanan kehidupan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa kami yang akan kami sempurnakan dengan doa Bapa kami yang Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat.
Umat Tuhan, mari mengucap syukur melalui persembahan kepada Tuhan dengan mengingat kata Alkitab, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus 5 ayat 15. Tuhan memberkati persembahan saudara. Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan ini secara bersama-sama. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mohon perhatiannya sejenak untuk penyampaian warta jemaat pada minggu ini. Ibadah pembukaan awal tahun pelayanan, warta nomor 13 halaman 5, akan dilaksanakan pada hari Jumat 12 Februari 2021 jam 10 waktu Indonesia bagian Barat di Gedung Yeruel. Mohon perhatian dan kehadiran majelis jemaat, perwakilan pengurus ke-6 Pelkat, dan perwakilan masing-masing komisi, dengan tetap menjalankan aturan protokol kesehatan yang ketat. Selanjutnya, ibadah keluarga, warta nomor 14 halaman 5. Ibadah keluarga akan dimulai kembali pada hari Rabu 17 Februari 2021 secara online. Mohon perhatian keluarga jemaat GPIB Tugu. Sakramen Baptisan Kudus, warta nomor 15 halaman 5. Sesuai dengan arahan pemerintah tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang dimulai sejak pada hari Senin 11 Januari 2021 dan telah diperpanjang sampai dengan Senin 8 Februari 2021. Maka pelaksanaan sakramen baptisan kudus yang semula akan dilaksanakan pada bulan Januari 2021 akan diundur kembali dan direncanakan dilaksanakan pada bulan Februari 2021. Demikian untuk diketahui. Warta tambahan ibadah serah terima pendeta ketua majelis jemaat. Ibadah serah terima pendeta ketua majelis jemaat GPB Gracia dari pendeta Edi Rudolf Rade STH kepada pendeta Egbert Parasian Sihombing STH Emin akan dilaksanakan pada minggu ini 31 Januari 2021 di GPB Gracia pada jam 17 waktu Indonesia bagian Barat. Demikian untuk diketahui. Penyampaian ucapan syukur dan terima kasih. Majelis Jemaat mengucap syukur kepada Tuhan seraya menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Nyonya S.E. Mandagi Rompis STH, Pendeta domisili di GPB Tugu, yang melayani kita di ibadah live streaming pada jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih, Bu. Prokantor, organis, operator sound system, dan tim Inforkom yang mendukung ibadah kita pada siang hari ini. Seluruh warga jemaat yang mengikuti live streaming serta memberi persembahannya. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Apabila ada kegiatan pelayanan atau laporan keuangan yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan atau ditanyakan ke PHMJ atau ke kantor majelis jemaat.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, mari berdiri. Kemarilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan jadilah saksi Kristus melalui hidup dan karyamu setiap hari. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu pada Allah dan terimalah berkat-Nya. Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.